Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali rasanya saya Reski Wibowo dapat kembali menyapa Anda dalam program Jejak Islam. Dan dalam episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu madrasah ibtidaiyah negeri di Papua, tepatnya di Kabupaten Kerom. Kita akan bersama-sama mengambil hikmah di sana. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah ikuti perjalanan kami dalam Jejak Islam dari ufuk timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Jejak Islam Produksi TVRI Papua kali ini, kami ajak pemirsa mengunjungi Kabupaten Kerom, tepatnya di Provinsi Papua. Kabupaten Kerom sebagian besar penduduknya adalah masyarakat transmigrasi tahun 80-an dan warga masyarakat asli Kerom. Sehingga warganya banyak yang beragama Islam, serta banyak berdiri sekolah-sekolah, tidak hanya sekolah negeri, ada juga sekolah yayasan pendidikan Islam, dan juga sekolah madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom. Madrasah ini terletak di Distrik Arso 3, Kecamatan Skanto, Kabupaten Kerom. Untuk sampai ke tempat ini, kami harus melakukan perjalanan lumayan panjang sekitar 2 jam dari kota Jayapura untuk mencapai madrasah ini. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat kegiatan apa saja yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom ini. Ikutin terus perjalanan kami dalam Jejak Islam. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang dasar pendidikan formal setara dengan sekolah dasar. Dalam pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama dan bercorak Islami. Hadirnya Madrasah Ibtidaiyah turut membantu dalam program pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Salah satunya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom yang terletak di Jalan Kesehatan Kampung Jayapuri, Distrik Arso, Kabupaten Kerom, yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar. Ya, awal mulanya kita bangun itu bukan gedung yang besar begini, tapi bukan gedung yang kecil yang ada di sana. Dan itu juga hasil karya kita gotong royong dengan masyarakat. Jadi kayu itu pikul dari arah Arso 9 itu ke situ itu kita pikul pakai pundak saja, tidak pakai mobil. Jadi itulah berannya dulu, dan ketika itu ya kita usahakan sampai, namun demikian dalam pembentukan itu tidak, ini langsung kita namakan min persiapan saja, MI persiapan saja, tidak apa-apa. Kalau yang ini kan beda, kita yapis yang itu yang sekarang. Kalau yang dulu itu kita ya langsung MI persiapan, jadi langsung itu ketika mengingat daripada waktu itu apa ini guru-guru itu kurang di sini, yang karena sudah ditarik untuk di SD, karena SD-nya sudah disiapkan 2, sementara tenaga guru kan rata-rata masih diambil dari warga Trap. Jadi kita agak kekurangan itu, makanya kita dalam rangka itu kita untuk persiapan min saja, jadi itu saja. Awal pendiriannya dilakukan secara gotong royong bersama warga. Hal ini disampaikan oleh salah satu pendiri Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom dan juga mantan kepala kampung di Jayapuri. Pada saat itu, sejak kita transmigrasi itu, sudah disiapkan sekolah SD 2 unit sekolah SD. Sementara melihat daripada perkembangan ini, umat Islam 95% beragama Islam di masyarakat di Jayapuri. Oleh karena itu, kita punya dasar pemikiran bagaimana kedepannya untuk umat Islam ini yang di Jayapuri untuk perkembangan sekolah itu. Oleh karena itu, saya
mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk mengadakan pertemuan di mana bagaimana ketika kita akan mendirikan suatu sekolah, di mana sekolah itu yang mewujudkan daripada masa depan dari umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita bermusyawarah, hasilnya sepakat dan kita sudah menentukan tempatnya, tapi bukan di sini dulu. Di pinggir jalannya sekarang ditempati di Yapis itu. Karena dasar pemikiran saya ketika itu selaku kepala kampung berpikir anak kecil ketika menyeberang jalan poros risikonya lebih besar. Oleh karena itu kita tarik ke tengah. Dan gimana ketika itu kita balik kampungnya kan di situ. Jadi kita pikirkan di sini supaya tidak menyeberang jalan untuk anak pergi ke sekolah. Karena khawatir dari orang tua itu, jadi kita mencari tempat yang di tengah ini. Alhamdulillah kita sepakat dengan perangkat dengan masyarakat setuju ditempatkan di sini. Fasilitas yang tersedia di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerong cukup memadai dengan penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, selain pendidikan karakter dan agama. Hal ini terlihat saat siswa memasuki sekolah yang biasa diantar oleh orang tua atau saat pulang oleh guru yang telah berjajar di pintu gerbang untuk mengantar mereka pulang sambil bersalaman. Selanjutnya, orang tua telah menjemput mereka. Ada yang pulang sendiri menggunakan sepeda karena rumahnya yang dekat. Demikian, saat memasuki ruang kelas, siswa-siswi melakukan cuci tangan terlebih dahulu secara bergantian. Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerong kurang lebih 360 siswa dan siswi yang terdiri dari 3 rombongan belajar tiap kelas, di mana tenaga pengajar di sana ada kepala sekolah, 34 dewan guru, petugas cleaning service, dan satpam. Dengan program unggulan yang diterapkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerong sesuai visi dan misi, yaitu iman, takwa, dengan tujuan membina anak-anak berakhlak karimah dan siap berkompetensi di luar Papua. Kami di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerong ini ada mempunyai program-program unggulan yang kami tampilkan di sekolah ini. Program itu ada yang unggul ada 2, yaitu sesuai dengan visi misi di madrasah ini, yaitu tentang iman dan takwa dan teknologi. Sehingga tujuan utama di madrasah kami ini adalah membina bagaimana anak-anak itu berakhlakul karimah. Oleh karena itu kami akan sudah di madrasah ini siap untuk berkompetisi dengan madrasah-madrasah yang ada di luar Papua. Karena kami di sini itu mempunyai fasilitas-fasilitas yang sudah lengkap, dan baik itu dari bangunannya, kemudian fasilitas yang di dalam itu sudah lengkap semua, sekaligus dengan tenaga pengajarnya. Dan tenaga pengajarnya pun sudah sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu kami di madrasah di sini itu
Yang pertama itu yang untuk di bidang agama adalah hafalan Al-Quran, dan hafalan itu ada penanggung jawabnya, dan itu merupakan program unggulan. Jadi kami di sini itu sekolah di sini itu mulai dari jam 7 pagi itu bel berbunyi dan anak-anak sudah berada di dalam ruangan semua. Kemudian sebelum masuk dalam itu mereka sholat duha dulu. Setelah selesai itu baru masuk ke kelas. Sehingga bapak dan ibu itu sebelum jam 7 mereka sudah berada di sekolah. Nah, kemudian untuk bidang teknologinya kami di sini juga mempunyai program unggulan. Artinya anak-anak dari kelas 1 itu sudah dilatih belajar komputer. Walaupun itu hanya belajar mengenal bagaimana mengoperasikan itu laptop. Nah, itu anak-anak kelas 1 sudah diajarkan. Kemudian di bidang ilmu yang lain kami sedang mempersiapkan peserta-peserta didik untuk kelas 2 dari kelas 4, 5, 6 itu untuk berkompetensi di tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, yaitu di KSM. Kami sementara mempersiapkan anak kami untuk persiapan lomba di KSM. Ruangan yang tersedia di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom cukup lengkap, mulai dari ruang belajar mengajar di dalam kelas, juga tersedia ruang perpustakaan, tersedia buku-buku pelajaran dan ilmu agama serta laboratorium IT dan UKS yang cukup memadai. Kelengkapan ruang belajar mengajar dan fasilitas lainnya membuat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom banyak diminati oleh orang tua untuk menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah ini, selain belajar pengetahuan umum dan juga dasar-dasar agama Islam. Dengan sarana prasarana dan fasilitas yang ada membuat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom menjadi madrasah rujukan tahun 2022. Jadi kami di sini program hafalan itu mulai begitu anak itu masuk dari kelas 1 itu diwajibkan harus dia mau pindah ke kelas 2 dia sudah hafal maksimalnya 5 ayat, 5 surat di dalam, ya 5 surat di juz 30 itu. Kemudian yang kelas 2 sama seperti begitu. Diharapkan nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 dia lulus, dia sudah bisa hafal yang juz 30. Dalam tingkatan dalam kurikulumnya itu yang untuk kelas 1, 2 sama saja dengan jadi Al-Quran tadi. Jadi artinya untuk kelas 1 itu bagaimana menghidupkan dan mematikan laptop, kemudian bagaimana cara memegang mouse. Kemudian nanti dia setelah kelas 6, karena di kelas 6 itu dia ujian berbasis komputer. Sehingga anak-anak setelah dia kelas 6, dia sudah bisa mengoperasikan sendiri, bisa membuka sendiri, dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di laptop itu. Harapan kami ke depan itu, karena madrasah ini di Papua yang waktu ada 3, nah Min Kerom itu kan menjadi madrasah rujukan di Provinsi Papua, sehingga sekolah-sekolah yang lain itu mereka berkunjung ke sini. Harapan kami itu nanti di tahun 2023
itu fasilitas-fasilitas yang sementara ini masih lantai 1, itu insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya akan dirubah menjadi lantai 2, sehingga kita di Papua itu, madrasah-madrasah di Papua tidak ketinggalan dengan madrasah-madrasah yang ada di luar Papua. Itu harapan kami seperti itu. Bidang kesiswaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom juga tokoh masyarakat Kerom, Haji Dimyati SPDI MPDI, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom menjadi sekolah unggulan adiwijata dan PHBS serta kegiatan ekstrakurikuler dan agama. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ruang galeri ya Bu? Iya, ini betul ruang galeri. Ruangan galeri ini adalah ruang seperti apa ya Bu? Ini ruang tempat menyimpan anak-anak punya hasil kreativitas, Pak. Hasil Iya. kreativitas dari anak-anak. Iya, dari daur ulang Baik, hasil. daur Ya. ulang. Ini anak kelas berapa saja Bu? Ini kelas 4 sampai kelas 6, Pak. Dari kelas 4 sampai kelas Iya, 6. tapi tidak semuanya. Itu ada yang mahir di kreativitas saja yang kami pilih. Iya. Baik. Ini ada contoh yang sangat menarik Bu. Iya. Ini sebenarnya apa ya Bu? Ini dari air feed, Pak. Oh, dari Atasnya air itu feed. ya, atasnya air feed itu kami potong. Iya. Diambil cincinnya saja, ini gelangnya. Luar biasa Iya. sekali Bu. Dari cincin Kemudian bagian dikasih atas. pita kawah ini diikat Iya. untuk kaitkan. Iya. Sama ini juga yang tempat tisu ini. Baik, ini juga sama juga ya Iya, Bu, sama. Dari bisa Iya. jadi tempat tisu juga. Iya, bisa jadi tempat tisu. Cuman ini kan dikasih warna pita kawat warna, Pak. Makanya ini berwarna. Kalau yang ini kan polos asli ini. Iya. Ini hasil karyanya anak-anak Iya. sendiri ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu yang Iya, sebagai iya, saya sebagai penanggung jawab di penanggung sini. jawabnya. Iya. Baik. Baik Ibu, mungkin kita bisa lihat yang Iya. lain-lainnya lagi. Ini Bu. sih yang ciri khas kami punya Ciri khas, ini. Iya. ya. Baik. Dari ini Kerom. Mungkin Baik, bisa Ibu. itu ada asbak dan lain-lainnya. Tempat tisu dari sini juga mereka buat batika. Luar biasa Iya. Ibu. Ini ada rumah-rumah adat, ciri khasnya ya ada rumah honai. Ada rumah honai juga Iya, Bu, ada ya. rumah honai itu ada di sana. Di Pak. sini, Bu. Iya. Rumah Sebenarnya honai. banyak Pak, cuma bukan hanya di kelas saja sih yang kami taruh, bukan hanya di galeri saja. Baik. Ada di kelas juga sebagiannya. Ekstrakurikuler umum seperti menari, drum band, dan kegiatan daur ulang. Kegiatan ekstrakurikuler di bidang agama yaitu tilawah, hafalan ayat suci Al-Quran, madra dengan program unggulan hafalan ayat suci Al-Quran minimal juz 30. Terima kasih terkait dengan kegiatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di madrasah ini kan mempunyai beberapa keunggulan-keunggulan yang sudah dijelaskan, meliputi sekolah ini adalah sekolah adiwiyata. Jadi adiwiyata. Yang kedua, sekolah ini adalah sekolah PHBS, sekolah hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sekolah yang menuju ke sekolah ramah anak. Nah, dari ketiga program besar itu, maka yang kita terapkan kegiatan ini sangat banyak sekali. Pertama akan kita mulai ketika anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah ini, diantarkan oleh orang tuanya, sudah kita jemput. Jadi kita semua guru-guru, kita sudah menyapanya berada di depan pintu gerbang, disapalah anak-anak untuk mengikuti masuk di sekolah ini. Kemudian di sekolah itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.
kegiatan-kegiatan yang ada di sini ya banyak sekali. Jadi kalau ekstrakurikuler ini kan suatu penambahan. Jadi selain dari kegiatan penambahan itu, kegiatan yang paling utama ini adalah kegiatan-kegiatan kayak PHBI ya. Jadi PHBI itu senantiasa kita lakukan. Kemudian ditambah lagi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kan ada dua. Satu ekstrakurikuler umum dan ekstrakurikuler agama. Kalau ekstrakurikuler secara umum itu adalah ekstrakurikuler yang sifatnya kayak KSM, kemudian sifatnya kayak drum band, nah kayak menari, nah kemudian daur ulang, itu semuanya adalah sifatnya umum. Tapi yang lebih kita tekankan juga dari agama. Jadi sudut agama itu banyak juga, seperti tilawah. Kita latih anak-anak itu tilawah. Kemudian ada juga hadrah, itu juga ada. Kemudian tidak kalah pentingnya ya ini program unggulan utama yakni hafalan. Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom sendiri cukup banyak dengan akreditasi A yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom menjadi sekolah unggulan dan sekolah rujukan. Prestasi itu banyak sekali, artinya kalau kita pertama terkait dengan lembaga kita ya, lembaga madrasah ini adalah memang madrasah unggulan. Makanya dulu saja kita namakan dengan model. Kalau sekarang sudah diganti dengan langsung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom. Kita dari lembaganya, sudut lembaga ini kita terakreditasi A. Iya, dan dari kelembagaan ini kita sudah mempunyai segala fasilitas dan semuanya, maka kita berada di kancah nasional pun kita sudah sempat untuk kelembagaannya. Kemudian untuk guru-gurunya, kita guru-gurunya ini juga profesionalis dalam semua bidang, karena dalam semuanya itu sudah tercover. Ada yang mengikuti KTI, ada yang mengikuti program komputerisasi, ada yang mengikuti program kaderisasi ulama dan guru. Itu semuanya ada di guru-guru kita. Dengan hadirnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom, kedepannya diharapkan anak-anak ini mampu menjadi pejuang dan penerus generasi ulama yang handal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom ini kita diingatkan bahwa pendidikan agama Islam sejak dini sangat penting untuk membangun karakter anak agar kelak menjadi berguna tidak hanya bagi keluarga dan lingkungannya, tetapi juga bagi nusa dan bangsa. Dan inilah pemirsa, akhir dari perjumpaan kita dalam Jejak Islam kali ini. Akhir kata, saya Reski Wibowo beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.